Pemirsa, kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Nama Abraham Samad mencuat dalam pemeriksaan relawan Jokowi Freddy Damanik. Kasus pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus bergulir di Polda Metro Jaya. Penyidik Subdit Kamnek Dit Reskrimum terus memeriksa sejumlah saksi guna melengkapi penyidikan. Salah satunya memeriksa Wakil Ketua Projo Freddy Damanik sebagai saksi pada hari Kamis kemarin. Freddy disodorkan 42 pertanyaan, termasuk mengenai 12 nama yang diduga terlibat dalam kasus yang dilaporkan Jokowi dan sejumlah elemen relawan ini. Tidak hanya nama Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, Freddy juga ditanyai mengenai mantan Ketua KPK, Abraham Samad. Kemanakah ujung dari 4 kasus yang sudah naik penyidikan ini? Akankah para terlapor ditetapkan penyidik Polda Metro Jaya sebagai tersangka? Ya, itu tadi pertanyaannya, pemirsa. Apakah kasus ini nanti akan ada muaranya dan apakah ada tersangka dari kasus ini? Kita akan langsung membahas dengan para narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Mas Freddy Alex Damanik selaku Waketum Projo. Selamat malam Mas Freddy, terima kasih sudah hadir kembali di sini. Dan juga sudah ada Bang Aristo Pangaribuan yang saat ini setelah bergabung bersama kami selaku pakar hukum pidana. Selamat malam Bang Aristo. Selamat malam. Ya, ini jadi sangat menarik. Mas Freddy, kita ketahui bahwa sudah ada pemeriksaan dari Polda Metro Jaya selaku saksi pelapor. Dalam pemeriksaan itu apa saja pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik? Mas Freddy, boleh tahu? Saya klarifikasi dikit, nanti Bang Aristo ini lagi. Iya. Saksi yang dihadirkan oleh pelapor atau diminta oleh pelapor ya, itu saya kemarin. Jadi memang kan ini udah naik sidik. Nah, hari kemarin itu, hari pertama memang pemeriksaan ya saksi-saksi, baik saksi pelapor maupun saksi-saksi yang dihadirkan pelapor. Memang kemarin setelah dinaikin jadi penyidikan, nah itu yang kemarin pertama. Nah, saya tentunya keterangan yang perlu diminta atau digali dari saya sehubungan dengan apa yang saya ketahui, saya alami langsung yang berhubungan dengan laporan Pak Jokowi itu, pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, kebetulan ya oleh pelapor itu ada bukti-bukti yang mereka lampirkan kepada penyidik itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi, apa yang saya ketahui. Saya ada beberapa kali ya itu satu forum dengan beberapa terduga pelaku ini ya di media. Nah, itu kebetulan memang itu sangat viral pada saat itu. Nah, saya dimintai keterangan sehubungan dengan itu, apakah itu benar, saya dikonfirmasi. Apakah benar itu misalnya Roy Suryo, Tifa, Rismond. Nah, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan, apa yang saya sampaikan. Nah, sehubungan dengan itu saya juga masih ada juga informasi yang saya ketahui ya walaupun dari media sosial ada itu juga ditanyakan kepada saya. Mas Freddy, ini artinya secara legal standing memang Mas Freddy itu ada dalam situasi yang telah dilaporkan tersebut. Bukan hanya mendengarkan dari seseorang ataupun membaca dari media sosial. Bukan, saya memang terlibat mengalami langsung ya yang saya katakan tadi di sebuah media. Saya dihadirkan di situ sebagai narasumber dan mereka juga di situ sebagai narasumber, dan mereka intinya di situ jelas-jelas menuduh, menyatakan bahwa ijazah dan skripsi Pak Jokowi palsu dengan metodologi, dengan cara-cara yang mereka sampaikan. Itulah saya yang dikonfirmasi oleh penyidik, dan bukti itu yang hadirkan pelapor. Tentunya mereka melihat saya di media ya,
Nah itu kemudian diambil, video-video itu kan banyak sekali ya bertebaran, kemudian diambil, nah itu yang dikonfirmasi kepada saya. Bang Aristo, ini kita ketahui bahwa dari penyelidikan ini sudah menjadi penyidikan. Ini artinya apakah bisa diartikan bahwa kepolisian ini memang sangat serius menangani kasus ini? Ya kalau serius sih, ya pasti serius lah. Namanya juga penyelidikan sebuah dugaan kejahatan ya. Nah sekarang kan sudah tingkatnya udah naik nih, ya udah one step closer. Gitu ya, kalau jadi judulnya usai. Nah kalau usainya itu definisinya apakah ada tersangka ataukah ada yang masuk penjara, ini one step closer dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya polisi sudah yakin ini ada perbuatan yang jahat nih. Tinggal cari siapa nih yang jahat. Nah biasanya kalau sudah naik ke penyidikan, apalagi perkara sebesar ini, sebenarnya polisi sudah tahu dalam back of mind-nya dia siapa yang jahat. Karena ini kan pengulangan administratif saja, karena dulu mungkin Bang Freddy sudah pernah diperiksa di penyelidikan ya. Sudah. Nah diulang lagi di penyidikan. Nah, karena informasi yang dulu Bang Freddy sampaikan di penyelidikan, dan saksi-saksi yang lainnya, bukti-bukti yang lainnya itu dianggap cukup. Cukup dalam arti untuk menaikkan perkara ini ke penyidikan. Ini ada kejahatan. Artinya kalau ini pengulangan, diperiksa ulang, sebenarnya polisi sudah tahu siapa itu tersangkanya. Tinggal nanti teknisnya dia menunggu lagi, dia harus periksa lagi, ya. Kemudian diumumkanlah nanti tersangka atau diperiksa saksi kemudian terus jadi tersangka. Jadi ini udah one step closer kalau definisi topik hari ini adalah ada orang tersangka, ada yang masuk penjara, itu udah one step closer. Nah, berbicara tentang legal standing tadi dari pemanggilan dari Mas Freddy ini sebagai saksi, boleh komentar ya? Iya, karena ketika melapor, Mas Freddy ini pelapornya waktu pelapor Pak Jokowi atau pelapor? Saya dari pelapornya Pak Jokowi. Iya, kan ketika melapor itu kan ditanya, mau melapor buktinya apa? Saksinya siapa? Disuruh sebutkan saksi. Pada waktu itu pasti nama Mas Freddy disebutkan oleh Pak Jokowi sehingga itu dipanggil. Nah, makanya dari penyelidikan itu dipanggil, sekarang penyelidikan dan naik ke penyidikan dipanggil lagi. Nah, ini sebenarnya pengulangan aja. Mungkin pertanyaannya mirip-mirip ya dengan yang penyelidikan ya Mas Freddy ya. Ya artinya pengulangan sebenarnya dan pengulangan dan pendalaman juga. Ya, analisa saya sebenarnya sudah ada di dalam kepala penyidik itu tersangkanya siapa. Nah, masalah teknis nanti diumumkannya itu yaitu mungkin banyak faktor-faktor lah, pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalau sudah begini, rasanya nggak lama lagi lah. Ya rasanya nggak lama lagi. Jadi within a month kayaknya sudah akan ada tersangkanya, prediksi saya. Mas Freddy, selain dari pengulangan dan juga pendalaman tadi, pendalaman ini yang dimaksud apa Mas Freddy? Ya misalnya kan seperti kata Bang Aristo tadi, dalam penyelidikan ya mereka masih ada hal-hal teknis yang menurut mereka ini kurang sedikit, kurang kuat. Nah mereka tambahkan, kemudian juga masih ada yang saya juga katakan tadi, masih ada ternyata video-video lain yang berkaitan, apakah saya tahu. Jadi ini kan saya sampaikan, ini dari 5 laporan. Waktu saya diperiksa pertama itu masih LP Pak Jokowi di dalam penyelidikan Bang. Kemudian sekarang dalam penyidikan ini 5 laporan udah jadi 1. Pasalnya juga udah tambah 160, Undang-Undang ITE dan lain-lain itu. Nah itulah saya waktu pertama ditanya itu saya katakan tadi ini atas laporan Pak Joko Widodo ya. Ini sekarang udah 5, kemudian kemarin tadi saya bilang tadi saya katakan pendalaman ini orang-orang yang 12 itu yang terduga itu saya juga sudah ditanyain satu-satu. Nah 12 nama ini boleh dibahas, ini maksudnya selain dari 4 orang yang sudah dimintai keterangannya untuk klarifikasi tersebut, mungkin ada nama Abraham Samad di sana juga sempat disinggung? Iya, jadi 12 itu termasuk Abraham Samad. Ya, saya ditanyakan oleh penyidik, kenal tidak Abraham Samad? Saya katakan secara pribadi saya tidak kenal, tapi saya mengetahui. Ya saya jelaskan, dia itu mantan ketua KPK, kemudian seorang pengacara, aktivis anti korupsi, sekarang saya lihat YouTuber, podcaster. Nah, kemudian apa yang Anda ketahui tentang kasus ini yang berkaitan dengan Abraham Samad? Saya katakan saya nggak tahu. Memang saya tidak tahu khusus untuk
katakanlah konten, kalau memang itu konten Abraham Samad yang berkaitan dengan kasus ini. Bang Aristo, ini menjadi menarik karena sebelumnya mungkin yang dimintai klarifikasi hanya 4 orang, kini bertambah menjadi belasan, bahkan sampai 12. Bang Aristo, ini kita bisa kesimpulkan bahwa bukannya semakin mengerucut tapi semakin melebar, Bang Aristo. Ya, karena ada penggabungan kan, laporan-laporan kan. Tadi laporannya itu kan misalnya Pak Jokowi, kemudian ada laporan-laporan lain. Pasal-pasalnya juga bervariasi. Pasalnya berbeda-beda. Ya. Jadi pasal Pak Jokowi mungkin pencemaran nama baik, fitnah, undang-undang ITE ya, pencemaran nama baik. Betul. Itu karena legal standingnya, karena yang melapor Pak Jokowi. Karena reputasinya merasa tercemar. Jadi ada pasal-pasal yang melindungi itu, delik aduan ya. Lalu ada juga yang delik umum. Apa itu? Misalnya menyebarkan berita bohong, penghasutan. Itu delik umum yang diadukan oleh sekelompok masyarakat. Yes. Nah ini kan kemudian dikelompokkan sehingga targetnya dalam tanda petik pun menjadi melebar pasti. Karena pasalnya itu bertambah. Jadi ada pasal tadi delik aduan yang Pak Jokowi merasa reputasinya terganggu ya. Lalu ada juga masyarakat yang terganggu karena ada sekelompok orang yang menyebarkan berita bohong. Nah, ketika ini pasalnya menjadi bertambah, targetnya otomatis menjadi bertambah. Oleh karena itu mungkin pertanyaan kepada Mas Freddy ini juga makin banyak orangnya. Nah, dari 12 itu ditanyakan satu persatu, Mas Freddy. Peranannya apa saja yang Mas Freddy ketahui? Sebelum saya merespon sedikit. Jadi di awal waktu penyelidikan itu orang-orang yang tadi saya sebutkan tadi juga sudah dipanggil. Ya, cuman di LP-nya Pak Jokowi tentu yang kalau nggak salah saya 5 bukan 4 ya. Nah, tapi di LP-LP yang lain Abraham Samad juga dipanggil, banyak yang lain-lain juga dipanggil sebetulnya. Cuman ada yang nggak hadir karena itu tadi kan merasa tidak ada kaitannya, karena memang di dalam penyelidikan tidak dipaksa ya memberikan klarifikasi, undangan klarifikasi. Nah, sehubungan dengan yang 12 itu ya, karena memang itu sudah di dalam panggilan itu yang diduga dilakukan 1, 2 sampai 12 itu, maka saya ditanyai satu-satu. Ya, termasuk misalnya Abraham Samad itu. Jadi yang saya bersentuhan atau berhubungan langsung, ya itu yang saya jawab. Yang lain saya bilang saya tidak tahu, Misalnya saya sebutin tadi Roy Suryo, karena memang saya sering berhadapan dengan mereka ya, Rismond, Tifa, ya misalnya juga Egy Sujana, saya tidak kenal secara pribadi tapi publik tahu dia, saya tahu siapa latar belakangnya gitu. Tifa kan siapa tidak tahu, dia aktivis media sosial yang akun X-nya yang begitu rajin sekali menyerang Pak Jokowi, yang begitu-begitu saya, tapi yang lainnya saya tidak tahu. Nah, Bang Aristo, kita ketahui bersama bahwa di sisi lainnya juga digelar perkara khusus oleh pihak Roy Suryo CS. Ini kita bertanya, apakah nantinya ini akan titik temu dari Polda Metro Jaya dan juga Barreskrim Mabes Polri ditahan